Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, kita doakan kepada Allah semoga guru-guru kita panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberitahu bahwa subuh ini acara kita tarhib Ramadan. Tarhib diambil dari bahasa Arab, kata asal katanya ar-rahbu. Rahaba yurahhibu tarhiban. Rahbu artinya tanah lapang. Jadi kalau kita melihat ada tanah lapang, itu disebut dengan ar-rahbu. Tarhib artinya hati kami lapang. Menerima bulan Ramadan ini hati kami lapang. Nama acaranya tarhib Ramadan. Ucapan dari mulutnya kalau hati kita lapang, marhaban ya Ramadan. Memangnya ada orang yang hatinya tidak lapang menerima Ramadan ini? Ada. Dia sudah mulai ngitung sarapan pagi berapa kali lagi, makan siang berapa kali lagi, sampai akhirnya di bulan Ramadan itu pun dia nggak sanggup. Akhirnya itulah ada rumah makan hantu di bulan Ramadan, yang kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya lapang menerima Ramadan ini. Kita kalau menerima tamu ucapannya marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Jadi kalau kita menyambut orang itu kita katakan marhaba. Marhaba artinya hati kami lapang menerima kedatangan. Saya datang ke masjid apa namanya? At-Thahir. Masjid At-Thahir, marhaba. Hati kami lapang menyambut kedatangan Ustaz Somad. Kalau hatinya lapang, tangannya terbuka, semuanya keluar. Makanya tadi banyak sekali minuman berdatangan, terus hilang, tak kemana? Oh ada. Marhaba. Enggak juga Ustaz, kami kemarin diucapkan selamat datang, nyambutnya enggak marhaba, terus ahlan wa sahlan. 3. Marhaba, hati kami lapang. Ahlan, engkau datang sebagai keluarga. Sahlan, segala urusanmu mudah. Ketiga-tiganya adalah doa. Marhaban, hati kami lapang. Ahlan, engkau datang sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu mudah. Saya lebih suka yang 3 ini daripada kalau datang diucapkan welcome. Emangnya arti welcome apa Pak Ustaz? Keset kaki. Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, pulangnya. Maka dalam Islam itu semua ucapan itu adalah doa. Makanya kalau orang datang kita ucapkan marhaban, ahlan, wasahlan. Kalau bahasa Indonesia selamat datang, datangnya selamat, pulangnya selamat juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang perlu kita bahas dalam tarhib marhaban ya Ramadan? Yang pertama adalah ilmu. Karena segala amal perbuatan kalau tidak dengan ilmu, amal itu tertolak. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat sesuatu perbuatan, ucapan, amalan yang tidak berdasarkan ilmu,
fi amrina hadza, dalam perkara agama ini tidak dilakukan berdasarkan ilmu, maka perbuatan itu raddun, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dasar semuanya adalah berdasarkan ilmu. Makanya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari membahas setelah kitab Al-Iman tidak langsung amal, tapi kitabul ilmi, ilmu dulu. Begitu juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dibahas adalah, di awal-awal pembahasan adalah ilmu. Saya selalu ditanya orang tentang puasa ini, tentang niat, apakah boleh satu niat untuk 1 bulan, apakah tarawih itu 8 atau 20 rakaat, apakah witir itu 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam, apakah masih boleh makan ketika azan. Akhirnya saya pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan jamaah. Saya tulislah 1 buku khusus, judulnya 30 fatwa seputar Ramadan. Paling tidak itu bekal seorang muslim, seminim-minim bekal. 30 fatwa, kalau dibacanya 1 hari 1 fatwa, 30 hari 30 fatwa, insya Allah selamat, tahu dia ilmu tentang Ramadan. Oh, ujung-ujungnya Ustaz Somad mau jual buku juga. Download gratis di internet, 30 fatwa seputar Ramadan, PDF, share. Alhamdulillah Ustaz, bukunya udah kami share sana sini. Sudah baca? Belum? Baca, bagus, manfaat. Minimal seorang muslim beribadah tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Biasanya dari pertanyaan orang kita tahu kalau dia tidak tahu. Dari pertanyaannya itu kita tahu bahwa dia tidak tahu. Ustaz Somad, ya, apa hukumnya kalau sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro? Nah, ini dari pertanyaan ini kita tahu kalau dia nggak tahu. Allahu Akbar kabiro, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan iftitah lainnya adalah sunnah. Orang yang tidak membaca iftitah sholatnya sah, tapi saya belum pernah sholat nggak baca iftitah, karena iftitah itu sunnah. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau sholat subuh nggak pakai kunut? Mazhab Syafi'i, mazhab paling tua mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafi. Nomor 2 mazhab Imam Malik bin Anas, Maliki. Nomor 3 mazhab Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Nomor 4 Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Imam Hanafi dengan Imam Hambali, yang paling tua Hanafi, yang nomor 4 Hambali, subuh tidak pakai kunut. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i subuhnya berkunut. Sedangkan mazhab Syafi'i dengan Maliki pun berbeda. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung baca kunut. Habis itu baru rukuk. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk waktu i'tidal. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma hadina fi man hadait. Tapi keempat-empat mazhab ini mengamalkan kunut nazilah, menolak bala, musibah, bencana. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi kalau kita paham fikih, kita tidak memaksakan ke orang lain, kita berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna, mari kita saling bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada menerima beberapa perbedaan, karena keempat-empat mazhab ini masih ahli sunnah wal jamaah.
bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan sekuler, bukan liberal, bukan agnostik, bukan ateis. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keempat-empatnya adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Oh, katanya Pak Ustaz bukan ilmu, adab dulu baru ilmu. Adab yang berasal dari ilmu. Ini perlu diluruskan. Al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab dari mana? Adab yang berasal dari ilmu, bukan adab yang pakai perasaan-perasaan. Kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Saya kalau pergi ke masjid itu hati saya rasanya ria, maka saya nggak ke masjid. Ditanya sama istrinya, di rumah dia sholat? Enggak juga. Kamu sholat di mana? Di Masjidil Haram. Kalau bohong itu ya yang masuk akal dikit lah. Al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu, adab yang berdasarkan Makanya bunyi ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Walladzina utul ilma, orang beriman diangkat, tapi ada yang lebih tinggi. Walladzina utul ilma darajat. Darajat bahasa Arabnya ini darajat. Ini tangga, ini darajat, darajat. Kalau banyak dia darajat, anak tangganya tinggi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti saya tinggi ini karena dimuliakan, bukan. Saya tinggi ini supaya pas wajahnya dengan kamera, itu aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa buku fikih yang kami bisa paham toharah, bersuci, wudhu, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji? Apa buku fikih? Beli fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih Islam Sulaiman Rashid, kata pengantarnya Buya Hamka. Waktu Syekh Sulaiman Rashid memberikan buku itu ke Buya Hamka di Yogyakarta, dibaca sama Buya. Masya Allah, bagus sekali buku ini, kata Buya Hamka. Diberinya kata pengantar. Syekh Sulaiman Rashid alumni Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. Indonesia merdeka tahun 1945. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah selesai Al-Azhar. Mazhabnya mazhab Syafi'i full 100%. Disusunnya kitab itu berbahasa Indonesia. Anak kelas 1 SMP pondok saya wajibkan khatam buku itu. Supaya apa? Supaya nyambung nanti waktu dia baca kitab kuning. Yang baca fikih bahasa Indonesia bagus. Bukunya harganya 40.000. Kalau naik saya nggak tanggung jawab. Saya udah lama belinya. Kalau Bapak Ibu beli buku itu, saya nggak ada dapat keuntungan apapun. Saya menyampaikan itu supaya apa? Supaya keluarga kita paham. Bapak nanti cari buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau orang Lampung, ulama besar. Kalau sudah khatam yang pakai bahasa Indonesia, baca kitab yang Arab. Kalau matan, syair, nazam, namanya matan takrib. Tapi kalau cuman matan, kadang kita nggak paham. Matan ini ada syarahnya. Nama syarahnya Fathul Qarib. Tapi katanya matan Abi Syuja sama. Matan Abi Syuja, matan takrib sama. Sama juga nanti kalau pulang dari Masjid At-Thahir nih ditanya orang, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Oh enggak, yang ceramah tadi UAS. Ya sama itu juga orang. Matan Abi Syuja, matan takrib, nggak paham, ada syarahnya, penjelasannya, namanya Fathul Qarib. Untuk fikih cukup dua ini aja, bahasa Indonesia fikih Islam Sulaiman Rashid. Kalau mau yang bahasa Arab Fathul Qarib cukup. Untuk porsi kepala otak ini dipakai ilmu yang lain. Pahami ilmu komputer, jadilah programmer, buat aplikasi, bagus. Jangan habiskan porsi untuk fikih, itu cukup untuk ulama kita.
Kalau mau membahas kitab-kitab fikih yang besar, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid fikih 4 mazhab, Al-Fiqhul Islami alal Madhahibil Arba'ah Al-Jazairi, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau mau duduk di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau cukup anak untuk keluarga, cukup kitab 2 itu aja, cukup. Fikih Islam, saya Pak Ustadz mau yang bahasa Indonesia aja, udah. Saya mau yang bahasa Arab aja, udah. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab, sudah. Saya mau bahasa Mandarin, carilah terjemahnya. Ayah, cincai-cincai lah. Setelah kita berilmu, masih ada kesempatan 20 berapa hari lagi Ramadan, maka baca fikih Ramadan ini supaya paham. Dan kalau nanya ke Ustadz, pertanyaannya itu bergizi, berkualitas, menjadi pengetahuan bagi yang tidak tahu. Nah, ini sekarang orang kalau nanya tentang Ramadan ini pertanyaannya entah apa-apa aja. Ustadz, apa hukumnya kumur-kumur pakai teh manis? Oke, pembahasan yang kedua, Ramadan. Ramadan diambil dari asal akar kata ramba. Ramba artinya panas. Kalau kita menggali tanah ketemu besi, besi lama di dalam tanah berkarat, cara mencopot karatnya masukkan ke dalam api unggun yang panas menyala. Setelah itu dia menjadi merah. Seketika dia sudah merah, pukulkan, maka rontoklah karat-karatnya. Maka rombok itu artinya panas. Kenapa Ramadan itu disebut panas? Karena tenggorokan orang yang puasa itu panas, kering, karena nggak ada minuman yang masuk. Saya waktu Ramadan nggak kering Pak Ustadz. Loh kok bisa? Saya letakkan es batu di sini. Kenapa Ramadan itu disebut panas? Karena orang yang masuk ke dalam Ramadan itu seperti besi yang sudah tersimpan di dalam tanah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan tertanam di dalam tanah. Matanya berkarat, telinganya berkarat, mulutnya berkarat, tangannya berkarat, kakinya berkarat, kepalanya berkarat, hatinya berkarat. Maka dia masuk ke dalam Ramadan yang panas, sehingga keluar dari Ramadan itu karat-karatnya copot. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk ke Ramadan nanti karat-karatnya copot, insyaallah. Kalau ada orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi karatnya nggak copot, 2 kemungkinan. Yang pertama, Ramadannya kurang panas. Yang kedua, karatnya karat kronis. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Kok ada judi-judinya Pak Ustaz? Ya uhailal judi. Judi artinya dermawan. Gimana Bapak itu? Judi, judi. Dermawan, mulia. Wal karami. Karami orang yang suka berbagi. Makanya Allah itu disebut Allahumma innaka afuun karim, karena Allah banyak berbagi di bulan suci Ramadan itu. Itu makna yang pertama, panas. Makna yang kedua, Ramadan asal kata ramba artinya hujan
ketika akan datang musim dingin. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita' was-shayf. Syita musim dingin, shaif musim panas. Syita musim dingin, shaif musim panas. Syita musim dingin, shaif musim panas. Sudah diulang 3 kali, pas keluar masjid lupa mana yang musim dingin, mana yang musim panas. Mudah aja ngingatnya. Kalau ngingat dua kata yang agak mirip-mirip begitu, ingat aja satu. Ingat yang satu lagi otomatis ingat. Kalau keluar air dari mulut itu dingin. Syita, itu dingin. Rihlatasy syita. Waktu musim panas, semua daun-daun di Mesir hitam, warna debu. Nggak bisa dibedakan mana daun, mana bunga, warna debu semua. Saya kebetulan sampai ke Kairo dingin. Sampai ke Kairo bulan September, sudah mulai masuk musim dingin. Lalu kemudian saya lihat gedung-gedung warna debu. Kenapa gedung ini nggak dicat ya? Saya tanya ke kakak kelas, kata dia dicat pun sama juga. Nanti datang hujan debu, warnanya debu lagi. Gedung-gedung yang putih jadi debu. Ini masjid ini cantik putih, ini bisa jadi warna debu. Tapi ketika mau masuk musim dingin, habis musim panas berdebu, datang hujan. Hujannya tidak lebat seperti kita. Hujan seperti menyiram bunga satu kali. Ketika hujan sudah turun, maka daun-daun bersih menampakkan cahaya hijau. Bunga-bunga pun menampakkan warna merah, kuning, biru dan ungu. Itulah maknanya Ramdha, hujan. Apa maknanya? Bahwa selama 11 bulan ini berdebu, mata kita berdebu, telinga kita berdebu, otak kita berdebu, hati kita berdebu, lisan kita berdebu. Datang Ramdha, hujan. Lalu kemudian hujan ini menyiram. Setelah hujan datang, teranglah dia, nampak cahayanya lagi. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini debu-debu kita ini copot semuanya, insya Allah. Saya mau masuk ke airport, mau masuk pesawat, sebelum itu lewat di pintu detektor logam. Tet, Bapak tolong buka ikat pinggang. Aku memang sudah lama nggak pakai ikat pinggang, supaya jangan repot. Tet, mungkin Bapak ada jam tangan, sudah dicopot, sudah semua lepas. Rupanya ada logam di topi, topinya dipegang. Kenapa dia berbunyi? Karena detektornya itu masih tajam. Tapi kalau sensornya tertutup debu, karena tidak dibersihkan, tidak dilap, itu dia udah nggak nangkap lagi. Sensornya itu sudah mati. Maka sensor yang tertutup debu inilah dibersihkan, disucikan dengan Ramadan. Kira-kira penjelasan saya ini, suara saya jelas atau nggak jelas? Penjelasannya jelas nggak jelas? Ingat baik-baik, karena kemungkinan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Apakah arti Ramadan? Nah, bulan Ramadan ini suci, maka jangan masuki dengan suasana kotor. Makanya tradisi dulu di kampung saya tinggal di asrama waktu sekolah, itu seminggu menjelang Ramadan, 10 hari menjelang Ramadan, di sekitar asrama itu kami udah nggak masak lagi di asrama, udah nggak makan di asrama lagi. 10 malam menjelang Ramadan itu selamatan di rumah si Anu, selamatan di rumah Bapak Anu, selamatan di rumah Pak Anu, ujungnya selamatan di rumah Pak Slamet. Kenapa? Saya dulu mikir, kenapa orang ini tradisi begini? Rupanya menjelang Ramadan itu dia ingin memperbaiki hubungan dengan Allah dengan bertaubat, dengan manusia, dengan memohon maaf, dengan keluarga yang sudah meninggal berkirim doa. Ini tidak ada dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Apa ini perbuatan ini? Melihat substansi suatu masalah, lihat pada dalil. Kekuatannya ada pada dalil. Tentang masalah memperbaiki hubungan dengan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan
Nasuha. Nasuha dari 3 huruf. Nasoha. Dari kata nasuha inilah nasihat. Dari kata nasoha inilah nasuha. Apa itu nasuha? Nasuha artinya menyaring madu di kain yang tipis. Saya pergi ke hutan, saya lihat pemanjat pohon kayu tualang, dia bawa golok panjang, dia tebaskan ke lilin sarang madu. Seketika lilinnya jatuh dari atas, kami tampung di bawah pakai kain tipis, dan keluarlah madu murni dari celah-celah kain tipis. Lilinnya nyangkut, rantingnya nyangkut, lebahnya nyangkut, anak lebah nyangkut, sampahnya nyangkut. Yang keluar adalah madu murni fresh. Itulah makna nasuha. Apa makna nasuha? Dosa kita semuanya nyangkut bersih-bersih, yang keluar adalah iman dan amal soleh. Makanya banyak jamaah yang ragu, takut, khawatir minum madu, takut bercampur gula merah, pemanis buatan. Ustaz, gimana caranya untuk melihat madu ini asli? Ikut sama saya ke hutan, saya bilang. Nanti dipotong atau disaring. Wah, berat itu Pak Ustaz. Nah, kalau berat daripada kau kena gula, diabetes meletus. Masa enggak ada cara membedakannya Pak Ustaz? Bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah berarti madunya asli. Sallallahu ala Muhammad. Salawat itu untuk mendinginkan hati yang panas. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.